Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha Ustazah? Ustazah doakan semoga ananda semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak soleh dan soleha Ustazah, hari ini kita masuk pelajaran dirosah ya nak, yaitu membahas tentang adab. Nah, adab yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang adab bercanda. Nah, anak soleh dan soleha Ustazah, apakah ananda termasuk orang yang suka bercanda? Atau apakah ananda termasuk orang yang sangat serius dan tidak suka bercanda? Atau apakah ananda termasuk orang yang banyak tertawa? Atau ananda termasuk orang yang jarang tertawa? Nah, anak soleh dan soleha Ustazah, hidup tanpa bercanda pasti akan terasa hampa, bukan? Karena bercanda atau bersenda gurau merupakan bagian dari kehidupan sosial manusia. Dan dalam ajaran Islam pun memperbolehkan umatnya untuk bercanda. Sebab Nabi Muhammad SAW pun bercanda dengan para sahabatnya. Namun, dalam bercanda, anak soleh dan soleha, ada beberapa adab yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya, yang pertama, tidak bercanda dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan hukum syariatnya. Nah, kenapa demikian? Karena bercanda dengan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah dan hukum syariatnya, hukumnya adalah haram. Sebab dapat menyebabkan ayat tersebut jadi bahan olok-olokan dan penghinaan terhadap semua itu. Makanya kita dilarang untuk tidak bercanda dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah ataupun hukum syariatnya. Nah, yang kedua, tidak berdusta dalam bercanda. Sebagaimana Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya saya bercanda dan saya tidaklah mengatakan selain kebenaran. Hadis riwayat Tabrani. Jadi, anak soleh dan soleha Ustazah, meskipun kita tujuannya hanya bercanda, kita tidak boleh berbohong. Tetaplah mengatakan yang benar. Karena berbohong meskipun itu bercanda, itu tetap dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, tidak menghina orang lain dalam bercanda. Anak soleh dan soleha, hendaknya gurauan atau candaan tidak mengandung unsur yang menyakitkan perasaan salah seorang di antara teman kita. Misalnya, menjelek-jelekkan warna kulit dan juga cacat fisik orang yang sedang berjalan kemudian berkata, "Hei, yang bertampan jelek, minggirlah dulu." Atau, "Hei hitam, kalau malam jangan keluar rumah, nanti tidak terlihat." Nah, sekalipun itu hanya dalam candaan, celaan tetap akan menyakiti hati dan berbekas di hati orang yang direndahkan. Jadi, anak soleh dan soleha, jangan sekali-kali ananda menghina atau menyakiti perasaan orang lain meskipun itu hanya bercanda tujuannya. Yang keempat, tidak bercanda di saat seseorang dituntut untuk serius. Kenapa demikian? Karena hal ini bertentangan dengan adab kesopanan dan bisa jadi mengakibatkan keburukan bagi pelakunya atau bagi orang lain. Jadi, anak soleh dan soleha, ketika teman kita serius, jangan dibawa bercanda. Ataupun ketika teman bercanda, anak soleh dan soleha jangan dibawa serius ya. Yang kelima, tidak bergurau dengan orang yang tidak suka dengan gurauan. Anak soleh dan soleha Ustazah, kalau ananda ingin melakukan candaan kepada teman, ananda harus perhatikan dulu. Apakah teman tersebut suka bercanda atau dia orang yang tidak suka bercanda? Karena kalau kita bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda, maka hal ini bisa menimbulkan permusuhan dan nantinya akan memutus tali persaudaraan antara ananda dengan teman yang tadi.
Yang keenam, tidak tertawa terbahak-bahak. Nah, anak soleh dan soleha, Rasulullah SAW mengajarkan ketika beliau bercanda, tawa beliau hanyalah dengan senyuman. Karena Rasulullah SAW melarang kita sering tertawa. Sebagaimana sabdanya, La tuksirid dohika fa inna kathratat dohiki tumitul qalba. Artinya, janganlah engkau sering tertawa, karena sering tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah. Nah, anak soleh dan soleha, pada hadis di atas, Nabi SAW melarang kita untuk terlalu banyak tertawa dan bukan melarang kita untuk tertawa, karena tertawa yang banyak dan berlebih-lebihan dapat mematikan hati kita. Jadi anak soleh dan soleha, boleh saja kita tertawa, tapi tidak boleh berlebihan. Yang ketujuh, tidak menakut-nakuti di jalan kaum muslimin. Nah, anak soleh-soleha, menciptakan ketenangan di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang dituntut dalam setiap individu. Akan tetapi, karena kebodohan dan jauhnya manusia dari bimbingan agama, masih saja didapati orang-orang yang bercanda dengan menakut-nakuti di jalan yang biasa dilalui oleh orang. Contohnya, membuat pocongan atau suara yang mengerikan di tempat yang gelap. Nah, hal itu tentu tidak boleh dilakukan, karena akan menciptakan kegaduhan. Yang delapan, tidak berdusta untuk menimbulkan tawa. Anak soleh dan soleha, apabila seseorang bercanda dengan kedustaan atau dengan kebohongan, maka dia telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qauma wailun lahu. Artinya, celakalah orang yang bercerita lalu berdusta untuk membuat tawa manusia. Celakalah ia. Hadis riwayat Tirmizi. Anak soleh dan soleha, dusta ini merupakan pokok dari segala kejelekan. Sehingga kalau hal ini digabungkan dengan hal yang mengundang tawa yang bisa mematikan hati dan mendatangkan kelalaian dan juga menyebabkan kedunguan, tentu hal ini menjadi lebih buruk. Nah, yang kesembilan, jangan kecanduan dalam bercanda. Nah, artinya apa? Canda itu bukan candu, karena hidup bukan hanya untuk bercanda dan tidak mungkin juga kita setiap jam tertawa. Maksudnya adalah ketika orang sedang berbicara serius, jangan sekali-kali seenaknya kita bercanda, karena dapat dipahami bahwa kamu tidak menghargainya dan dikhawatirkan dari tertawa yang berlebihan dapat menyebabkan pelakunya kehilangan izzahnya. Artinya, kehilangan kemuliaan dirinya. Yang ke-10, hendaknya menjaga perasaan orang lain. Anak soleh dan soleha, sebelum bercanda, hendaknya kita mengetahui orang yang akan diajak bercanda. Misalnya, teman kita lagi mendapat musibah, lalu kita ajak dia bercanda. Padahal, waktu itu adalah waktu yang tidak tepat untuk dia diajak bercanda, dan ini bisa menyakiti perasaan teman kita. Jadi anak soleh dan soleha harus perhatikan situasi dan kondisi orang yang kita akan ajak bercanda ya nak. Itulah materi kita pada hari ini. Anak soleh dan soleha harus perhatikan adab-adab dalam bercanda ya nak. Syukron, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.